Kami mewadahi UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit. 6 polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menewaskan 2 debt collector di TMP Kalibata. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyodo Wisnu Andiko menyebut, pengeroyokan bermula saat debt collector mencoba mengambil motor salah satu polisi, hingga berujung pengeroyokan yang dilakukan oleh 6 orang pelaku. Polisi juga telah menghitung biaya perbaikan dari sejumlah kios dan kendaraan milik warga yang dibakar usai 2 debt collector tewas dikeroyok. Namun polisi belum memproses hukum kasus pembakaran kios karena belum ada laporan yang diterima. Dari warga sekitar, termasuk rumah yang kaca dipecahkan, warung yang dibakar, dan ini menjadikan bahwa itu merupakan suatu mata pencarian bagi warga kita. Nah, ini yang akan kami coba untuk membahas apakah Polda Metro Jaya bersama pemerintah dalam hal ini akan melakukan revitalisasi, termasuk laporan polisi itu sudah masuk. Pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut. Imbas pembakaran sejumlah kios usai pengeroyokan 2 debt collector, sejumlah pedagang belum dapat kembali berjualan. Pedagang mengaku mengalami kerugian yang cukup besar akibat peristiwa ini. Mereka berharap mendapat bantuan untuk memulihkan usaha mereka. Kami mewadahi UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, hanya meminta yang keadilan saja. Bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Peristiwa pembakaran kios terjadi usai 2 debt collector dikeroyok hingga tewas terjadi pada Kamis sore di kawasan TMP Kalibata. Pengamanan terhadap kawasan ini pun diperketat usai peristiwa pengeroyokan. Tim Liputan Kompas TV. Pasca pembakaran, kawasan TMP Kalibata masih dijaga ketat polisi. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Hanil Revelino. Rahma, selamat petang. Sore ini pedagang sudah bisa kembali berjualankah? Gambarkan kepada kami kondisi terbaru. Iya, Cindy dan juga saudara, kalau kita melihat dan juga memantau dari kemarin hingga saat ini, kami pantau tadi untuk kondisinya pedagang ini belum bisa berjualan di sini. Akan ditujukan oleh juru kamera Kompas TV, Hanil Revelino, bagaimana dengan kondisi di sini. Beginilah Cindy dan juga saudara kondisi di kawasan kios Kalibata yang terbakar pada Kamis malam. Kalau kita melihat di tempat saya melaporkan ini, di depan ini hanya ada sisa kios-kios ini tidak terbakar, tapi kalau kita melihat jauh ke sana, Cindy dan juga saudara, ini beberapa kios ini habis terbakar, termasuk dengan lapak yang didirikan atau tenda yang ada di kawasan depan TMP Kalibata ini. Kalau informasi yang kami dapatkan, Cindy dan juga saudara, ada sekitar 14 lapak pedagang yang rusak dan ini 2 kios terbakar atau rusak berat dan 2 rumah warga ini juga mengalami kerusakan seperti kaca yang pecah begitu Cindy, dan ada 4 unit mobil dan 7 unit sepeda motor yang rusak. Kalau kita melihat Cindy dan juga saudara, kami melihat tadi beberapa pemilik kios dan juga pedagang di sini membersihkan puing-puing bekas kebakaran dan mereka memantau kembali kios-kios mereka begitu. Dan terkait dengan pengamanan, tidak jauh dari lokasi ini tempat saya melaporkan, di depan saya ini sekitar 100 meter masih ada polisi dari Polda Metro Jaya ini melakukan pengamanan begitu ya. Mereka juga ada mobil rantis yang berjaga di sini dan beberapa banyak dari polisi juga berjaga di sini juga saudara. Kalau kita merunut kembali bagaimana kejadiannya, ini bermula ketika 2 debt collector ini, 2 debt collector mengalami kekerasan dari beberapa orang, dan usai dari kekerasan tersebut beberapa orang ini, beberapa massa juga mendatangi kawasan di depan TMP Kalibata dan melakukan pengrusakan dan juga melakukan pembakaran hingga terjadi pembakaran. Dan usai dari pembakaran tersebut juga dari
Polisi ini juga sudah menetapkan beberapa tersangka, ada 6 tersangka ini yang berkaitan dengan pengeroyokan kepada debt collector tersebut. Dan sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan, Cindy dan juga saudara, yang merupakan keenamnya adalah anggota polisi, yaitu ada Brigadir IAM, Brigadir 2 JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AN. Dan semua dari tersangka ini juga sudah dijatuhi begitu ya, ada pasal yang dijerat, itu adalah pasal 170 ayat 3 KUHP. Dan terkait dengan bagaimana untuk dari kondisi saat ini, dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga berharap kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban begitu agar tidak tersulut dan menyerahkan semuanya untuk penanganan kasus ini kepada polisi, dan kita tunggu nanti bagaimana dengan penjelasan dan juga bagaimana dengan penyelidikan polisi terhadap untuk kebakaran yang terjadi di depan TMP Kalibata ini. Cindy. Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan Hanil Rivelino, terima kasih atas laporan Anda.